Survei terkini dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi teratas, disusul oleh Prabowo dan Anies. Meski demikian, sekitar 30% pemilih di setiap calon masih sangat berpotensi untuk berpindah dukungan. Survei indikator yang digelar pada 25 Agustus hingga 3 September menunjukkan elektabilitas tertinggi diraih oleh Ganjar Pranowo dengan 37,4%. Disusul Prabowo Subianto dengan raihan 33%, sementara Anies Baswedan tertinggal jauh dibanding kedua capres lainnya, yaitu 21,5%. Meski begitu, survei indikator juga menunjukkan sekitar 30% pemilih di setiap calon masih sangat berpotensi berpindah dukungan. Jadi angka elektabilitas masih sangat cair. Angka pemilih dengan dukungan yang tergolong lemah pada Ganjar Pranowo sebesar 27,4%. Pemilih lemah Prabowo sebesar 33% dan pemilih lemah Anies Baswedan sebesar 32%. Ya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Ganjar Pranowo mengungguli baca pres lainnya untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024. Sementara Prabowo Subianto di urutan kedua dan Anies Baswedan berada di posisi terakhir. Kita akan menganalisis bagaimana dinamika dan pemetaan suara jelang pesta demokrasi terbesar pada tahun 2024 mendatang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Prof. Burhan. Terima kasih atas waktunya. Malam, Ayu. Baik, Prof, berdasarkan hasil survei dari indikator, sebenarnya apa faktor utama yang bisa mempengaruhi arah suara dari swing voters terhadap baca pres tertentu? Karena kalau kita lihat cukup besar ya, setiap capres pasti memiliki swing votersnya ini ada 30%. Ya, pertama kalau kita lihat data tren, sebenarnya jumlah swing voters itu cenderung menurun. Beberapa waktu lalu kita temukan 40%, per hari ini ada 30,5% pemilih yang masih mungkin untuk berubah haluan atau pindah ke lain hati. Jadi trennya menurun, tetapi proporsinya berbeda-beda kalau kita lihat per capresnya. Nah, di antara pemilih yang kita kategorikan sebagai swing voters yang memilih Ganjar Pranowo itu relatif lebih kecil dibanding pemilih swing yang ada di basis pendukung Anies maupun Pak Prabowo. Jadi pemilih swing adalah pemilih yang sudah punya preferensi baik ke Ganjar, ke Prabowo atau ke Anies Baswedan, tetapi mereka masih membuka opsi untuk pindah ke capres yang lain. Inilah swing voters. Nah, ada lagi tipologi yang lain namanya undecided voters. Itu kurang lebih sekitar 8%, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan, Ayu, waktu survei dilakukan. Nah, undecided voters ini itu umumnya kelas menengah bawah. Nah, mungkin mereka adalah yang menunggu praktek klientelistik menjelang pemilu. Kalau pemilih swing, itu secara umum tingkat pendidikannya lebih baik dibanding dengan undecided voters, tetapi beda-beda proporsi swing per capresnya. Nah, tentu PR terutama buat Pak Prabowo dan Anies, karena pemilih swing mereka lebih banyak ketimbang pemilih swing Ganjar Pranowo. Tetapi jangan lupa, pemilih Ganjar cenderung kurang berkembang kalau kita lihat data dari waktu ke waktu. Artinya pendukung Ganjar cenderung tidak mampu mempenetrasi basis baik Pak Prabowo atau Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei dari indikator, Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai baca pres yang memiliki swing voters paling rendah. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan swing voters dari Ganjar ini semakin rendah setiap tahunnya? Trennya kadang kan tetap turun, seperti kata Anda tadi, Prof. Nah, pemilih Ganjar umumnya lebih ideologis, ya. Oke. Yaitu mereka basis PD Perjuangan yang cenderung menutup pintu bagi opsi untuk pindah ke lain hati. Tetapi ini juga jadi masalah yang lain. Di satu sisi kabar baik, pemilih Ganjar cenderung lebih kuat untuk tidak pindah ke lain hati, lebih loyal, tetapi di sisi lain juga kemampuan untuk mengikat atau menarik basis partai lain itu juga tidak terlalu bagus. Jadi basisnya kurang lebih antara 33 sampai 37% pemilih Ganjar ini. Jauh dari cukup untuk bisa mendapatkan 50% persatu. Nah, untuk Pak Prabowo dan Anies Baswedan,
itu pemilih swingnya lebih banyak ketimbang pemilih Ganjar. Di satu sisi ada PR, Ayu, karena Ya. bagaimanapun pemilih swing itu bisa pindah ke yang lain. Itu yang menjelaskan mengapa naik turun ya perolehan terutama antara Anies dan Pak Prabowo, karena pemilih swingnya tinggi. Tetapi di sisi lain juga menunjukkan kemampuan dari kedua tokoh ini untuk menarik basis entah itu dari Anies atau dari Pak Prabowo kalau salah satu di antaranya tidak masuk putaran kedua. Jadi bahayanya adalah buat Ganjar meskipun pemilih kuatnya lebih banyak, kalau misalnya tidak mampu menang satu putaran, di putaran kedua kemungkinan besar kalah kalau melawan Pak Prabowo. Data ini yang kita temukan di survei kali ini. Karena tadi kemampuan Ganjar untuk menarik ya basis pemilih Anies itu cenderung kurang sekuat Pak Prabowo. Salah satu penjelasannya karena kebetulan antara pendukung Anies dan Pak Prabowo itu berasal dari universum yang sama. Itu pemilih Anies adalah pemilih Pak Prabowo di 2 pilpres sebelumnya, yang per hari ini ada kurang lebih sekitar 38% dari basis Pak Prabowo 44,5% yang memilih Anies Baswedan. Baik, jadi memang kalau kita lihat semakin seru ya Prof, karena seperti kata Anda tadi mengatakan bahwa masih salip menyalip elektabilitasnya. Tapi saya ingin coba menganalisis dan mengulas peluang dari baca pres ini satu persatu. Saya ingin mulai dari Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Tadi kalau saya menyimak hasil dari survei indikator mengatakan bahwa hampir di seluruh simulasi Ganjar Pranowo ini mengungguli kedua baca pres yang lainnya. Analisis Anda mengapa bisa sampai demikian? Kecuali di simulasi head to head, Ya, Ganjar kalah ya, dibanding Prabowo Subianto. betul. Hanya satu itu Tapi saja ya, di Prof. luar simulasi head to head, Ganjar Pranowo unggul. Meskipun keunggulannya dalam margin of error. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data yang kita punya, mengapa Ganjar sedikit unggul dibanding Pak Prabowo? Karena faktor sosialisasi. Jadi tadi data menunjukkan misalnya responden dalam beberapa waktu terakhir, nama capres siapa yang mereka sering lihat di spanduk, di baliho, di media sosial, kemudian di portal online, kemudian tim ses yang mendatangi mereka umumnya adalah capres atau tim ses atau simpatisan yang mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sementara Pak Prabowo kalah tipis di semua sosialisasi kecuali sosialisasi via TV, dan Anies Baswedan itu kalahnya agak jauh dibanding baik Ganjar atau Pak Prabowo Subianto. Nah itu pula yuk kalau kita lihat simulasi 3 nama, mengapa Ganjar sedikit lebih unggul dibanding dua rivalnya? Karena sosialisasi partai maupun relawannya lebih agresif ya dibanding dengan lawan-lawannya. Nah ini artinya buat siapapun kalau pengen mendapatkan dukungan adalah mereka harus lebih penetratif untuk terutama menarik kelompok swing yang per hari ini masih mendukung lawannya. Semakin aktif mereka mensosialisasikan capresnya, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan dukungan terutama dari kelompok swing yang kemungkinan pindah ke lain hatinya lebih besar ketimbang pemilih kuat. Baik, saya ingin beralih ke Prabowo Subianto. Yang menarik adalah dari hasil simulasi voting yang Anda paparkan tadi, sebenarnya Pak Prabowo ini ada di urutan kedua, di bawah Ganjar dan di atas Anies Baswedan. Tetapi hanya satu simulasi saja, jika head to head Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka seperti kata Anda bisa menang Prabowo Subianto ini. Apakah ini karena ada kesamaan pemilih atau kesamaan demografi dari bagaimana orang-orang yang memilih Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, atau seperti apa sebenarnya analisisnya, Prof? Betul, jadi pertama pemilih Anies adalah memilih Pak Prabowo di 2019. Jadi pemilih Anies itu berada dalam satu universum yang sama dengan basis Pak Prabowo. Jadi ada 38,8% pemilih Pak Prabowo di pemilu yang lalu yang sekarang pindah ke Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya Anies gagal masuk putaran kedua, itu kemungkinan besar dari data yang kita punya minimal 60% pemilih Pak Prabowo yang memilih Anies di putaran kedua kembali ke Pak Prabowo, dan hanya 16% yang memilih Ganjar Pranowo. Nah ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo meskipun kalah tipis dibanding Ganjar dalam banyak simulasi itu di head to head masih unggul, karena basis pemilih Anies umumnya adalah basis lama Pak Prabowo. Nah itu terlihat terutama di wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa Barat, wilayah Banten, Sulawesi, NTB, Kalsel.
Nah, di sini basis lama Pak Prabowo terbelah, sebagian lari ke Anies. Nah, ini agak berbeda misalnya kalau misalnya pemilih Anies itu berasal dari basis lama Pak Jokowi. Nah, ini tidak mengatakan demikian. Data kami menemukan pemilih Anies umumnya adalah basis lama Pak Prabowo yang kecewa karena Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi yang menarik pertanyaannya, karena 3 nama tidak ada satupun yang mendapatkan 50% plus 1, ini menunjukkan pertarungan akan diselesaikan di putaran kedua, dan siapapun capres yang akan menang adalah mereka yang mampu menarik dukungan pendukung capres yang gagal di putaran pertama. Jadi kalau misalnya Ganjar tidak lolos putaran pertama, kemana basis Ganjar akan memilih antara Anies versus Pak Prabowo? Ternyata sebagian besar pendukung Ganjar lebih memilih ke Pak Prabowo dibanding Anies. Demikian juga kalau misalnya ya pemilih Pak Prabowo gagal di putaran pertama, yang masuk adalah Anies versus Ganjar, pemilih Pak Prabowo agak split, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Anies Baswedan. Baik, jadi intinya jika memang ada putaran kedua, kuncinya untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 adalah menarik suara dari baca pres atau capres yang gagal di putaran pertama. Seperti itu ya, Prof. Burhan. Saya ingin, Persis. ya, saya ingin Anda menganalisis di baca pres yang ketiga, yaitu Anies Baswedan. Dari hasil survei Anda mengatakan bahwa Anies Baswedan berada di posisi terakhir atau di posisi bontot. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal Anies Baswedan adalah orang yang pertama mengumumkan diri dan mendeklarasikan sebagai calon presiden, dan bahkan sudah ada calon wakil presidennya, sudah ada Muhaimin Iskandar. Apakah hal tersebut tidak signifikan? Jadi survei kami sebagian besar datanya diambil di akhir Agustus, dan ketika Muhaimin dideklarasikan sebagai cawapres Anies tanggal 2 September, itu kami tinggal menuntaskan sebagian kecil responden yang belum diwawancarai. Jadi memang tanggal 25 sampai tanggal 3 September mungkin efek Muhaimin belum tercapture, tetapi ya, dari data yang kita punya, kita akan sampaikan nanti pada waktunya, itu belum kelihatan efek PKB berkoalisi dengan Anies Baswedan. Ya, jadi kita udah punya sebenarnya data akhir September, itu belum ada tanda-tanda, meskipun ada kenaikan, tapi kenaikannya belum signifikan. Nah, penjelasannya apa yang mengakibatkan ini semua terjadi? Salah satunya karena masuknya PKB juga diikuti oleh hengkangnya Demokrat ke Pak Prabowo Subianto. Jadi ada semacam tukar guling, dan ini menjadi sebab mengapa Pak Prabowo ketika kehilangan PKB itu cepat mendapatkan gantinya. Karena basis Partai Demokrat itu cenderung lebih solid untuk mengikuti keputusan elitnya pindah haluan ke Pak Prabowo. Sementara basis PKB ketika elitnya memutuskan bergabung dengan Anies, itu perlu waktu. Karena bagaimanapun ada banyak PR ya. Pertama, PKB, Nasdem berkoalisi dengan PKS. Ini satu entitas keislaman yang tidak mudah untuk dipersatukan. Saat yang sama tidak semua basis PKB mendukung Anies Baswedan. Ini yang menyebabkan Mas Anies masih struggling di peringkat ketiga. Baik, Prof. Burhan, kita masih akan melihat bagaimana dinamika dari pemetaan suara jelang Pilpres 2024, terutama untuk swing votersnya seperti apa. Kita akan masih melihat bagaimana nanti dinamika politik yang terjadi kurang dari 1 tahun lagi ya menjelang 2024. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal Pemilu Terpercaya. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Terima kasih CNN.